Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini adalah tentang menemukan damai di tengah badai. Ayat firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tertulis demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang dapat mengalami badai kehidupan, masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, kegagalan, kehilangan, atau ketidakpastian masa depan. Kita mungkin tidak dapat mencegah badai datang, tetapi bersama Tuhan, kita dapat melewatinya dengan hati yang tetap tenang. Ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak pernah menghadapi persoalan, tetapi firman Tuhan mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Ketika kekhawatiran datang, kita dapat menyampaikan segala sesuatu kepada Allah Bapa dalam doa. Memang kekhawatiran akan membuat kita terus memikirkan masalah, sedangkan doa membawa masalah itu kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, persoalan mungkin belum langsung berubah, tetapi hati dan pikiran kita mulai dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Damai dari Tuhan bukanlah ketenangan karena tidak ada masalah. Damai Tuhan adalah ketenangan yang tetap ada sekalipun badai belum berlalu. Mari kita melihat kisah Yesus ada di dalam perahu. Dalam kitab Markus 4 ayat 35-41, para murid bersama Yesus menyeberangi danau. Tiba-tiba datang angin ribut yang dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Para murid menjadi takut sedangkan Yesus sedang tidur di buritan. Mereka membangunkannya dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun, menghardik angin, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Para murid takut karena mereka hanya melihat besarnya badai. Mereka lupa bahwa Yesus berada di dalam perahu bersama mereka. Kehadiran Yesus tidak selalu berarti badai tidak akan datang, tetapi kehadirannya menjamin bahwa kita tidak pernah menghadapi badai sendirian. Perhatikan perkataan Yesus di dalam kitab Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah cerita, yaitu tentang burung kecil di balik air terjun. Seorang raja mengadakan perlombaan untuk mencari lukisan terbaik yang menggambarkan kedamaian. Banyak pelukis mengirimkan karya mereka. Ada salah satu lukisan menunjukkan sebuah danau yang tenang. Permukaan airnya seperti kaca, langitnya biru, dan gunung-gunung terpantul dengan indah. Semua orang yakin lukisan itulah yang akan menjadi pemenang. Namun, raja memilih lukisan yang berbeda. Lukisan itu menggambarkan langit gelap, hujan deras, kilat menyambar, dan air terjun yang mengalir dengan sangat kuat. Orang-orang heran, di manakah kedamaiannya?
Tanya mereka. Raja kemudian menunjuk sebuah celah kecil di balik air terjun. Di sana terdapat seekor burung kecil yang sedang duduk di dalam sarangnya. Di tengah suara gemuruh air dan badai yang mengamuk, burung itu tetap tenang melindungi anak-anaknya. Raja berkata, "Damai bukan berarti tidak ada suara, masalah, atau badai. Damai adalah ketenangan hati di tengah semuanya itu." Saudaraku sekalian, demikianlah damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan tidak selalu langsung memindahkan kita dari badai, tetapi Dia memberikan ketenangan untuk melewatinya. Dunia di sekitar kita mungkin sedang berguncang, tetapi hati kita tetap aman karena kita berlindung di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang berkuasa. Saudaraku yang terkasih, bagaimana cara menemukan damai Tuhan ketika badai kehidupan datang? Mari lakukanlah 4 hal berikut ini. 1. Berhentilah memelihara kekhawatiran. Jangan terus membayangkan kemungkinan terburuk. Arahkan pikiran kepada janji Tuhan. 2. Bawalah segala sesuatu dalam doa. Ceritakan kepada Tuhan apa yang membuat kita takut, tertekan, dan gelisah. 3. Mengucap syukurlah. Bersyukur bukan berarti menganggap masalah itu ringan, melainkan mengakui bahwa Tuhan tetap baik dan berkuasa. 4. Percayalah kepada kehadiran Tuhan. Kita mungkin belum mengetahui bagaimana masalah akan diselesaikan, tetapi kita tahu Tuhan menyertai kita. Saudaraku sekalian, jangan hanya memandang besarnya ombak. Pandanglah Yesus yang berada di dalam perahu kehidupan kita. Badai mungkin mengguncang perahu, tetapi tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam,
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah badai kehidupan yang sedang kuhadapi, aku datang kepadamu. Aku menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan bebanku ke dalam tangan-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiranku dengan damai sejahtera-Mu. Ajarlah aku untuk tidak hanya melihat besarnya ombak, tetapi memandang kepadamu yang selalu menyertaiku. Aku percaya bahwa Engkau sanggup menolong dan membawaku melewati setiap badai. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.